Adorno juga fokus melihat musik pop sebagai salah satu representasi dari budaya populer yang dijadikan kebudayaan industri oleh kapitalis. Adorno melihat media yang di dalamnya bisa ada radio, televisi, layar lebar, internet maupun media massa lainnya, ini dikuasai oleh penguasa atau kapitalis. Mereka menggunakan media untuk mendatangkan profit bagi dirinya. Dirinya siapa? Ya penguasa itu tersebut. Contoh, para pemilik modal atau penguasa mengatasnamakan seni untuk mengakomodasi dan membuat sebuah pertunjukan dengan harga yang mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya pemilik modal. Jadi Adorno melihat musik pop, budaya populer adalah sebuah kesinambungan atau wujud dari kebudayaan industri yang dibentuk oleh kapitalis. Nah, mereka mengatasnamakan seni musik, membuat pertunjukan. Biasanya pertunjukan itu kan pakai tiket. Nah, tiketnya ini semua keuntungan untuk penguasa. Untuk siapa? Ya penguasa. Siapa? Kapitalis. Nah, Adorno melihat musik pop sebagai salah satu produk industri budaya. Pada musik pop terdapat standarisasi sehingga musik tidak dapat memainkan apa yang ingin dimainkan, tetapi harus mengikuti standarisasi. Nah, di sini estetika sebuah musik hilang karena tidak muncul atas kemauan musisinya, tetapi mengikuti standarisasi yang ditetapkan oleh penguasa. Jadi itu industri budaya atau kebudayaan industri. Salah satunya itu ada musik pop. Cirinya yaitu ciri dari musik pop adalah distandarisasikan oleh siapa? Ya oleh penguasa. Nah, kalau dalam musik itu penguasanya siapa? Bisa produser, bisa mayor label, bisa aja orang yang mendanai semuanya. Nah, apa yang distandarisasikan? Pertama lirik, kedua pola musik. Nah, musik yang biasa kita lihat atau dengar di televisi maupun ya oke lah zaman dulu kita dengarnya di radio, banyak yang mengambil konteks paling banyak ya percintaan. Sepertinya tuh cinta nggak akan pernah habis untuk dinyatakan oleh sebuah lagu. Banyak lagu-lagu yang memiliki kemiripan. Nah, hal ini menurut Theodor yang tadi dikarenakan musik pop distandarisasikan dari lirik maupun musiknya. Oke lah, pasti di HP kalian ada beberapa lagu dari band-band Indonesia seperti Ungu, Armada, Peter Pan, ST12, ST Manis, Es Jeruk. Banyak lah pokoknya, banyak band-band yang di Indonesia, band-band pop. Coba kalian dengar baik-baik. Pasti lirik dan progresi chordnya sederhana. Dari liriknya ya oke lah, paling banyak percintaan, pertemanan, perpisahan. Terus dilihat dari progresi chordnya sederhana. Karena apa? Ya karena produser, karena mayor label yang menaungi mereka memiliki standarisasi. Mereka menjual produk dalam bentuk lagu yang akan dijual ke masyarakat umum. Mereka melihat selera pasar yang senang dengan musik-musik isi listening, dan akhirnya mereka membentuk pasarnya sendiri tentang musik pop. Mengenai chord juga pakai chord konsonan atau triad chord. Dalam satu lagu paling banyak menggunakan 4-5 progresi chord. Bahkan ada lagu Ceylon Seven penciptanya Eros yang berjudul Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Anugerah Terindah. Nah, itu judulnya Anugerah Terindah. Itu hanya 2 chord aja. Chord 1, chord 4. 1-4 dari awal sampai habis hanya chord itu aja. Seperti apa yang dikatakan oleh Adorno tadi, bahwa musik pop telah distandarisasikan oleh siapa? Ya oleh penguasa tadi. Pada konteks ini yaitu produser atau mayor label. Hal ini dikarenakan produser atau mayor label ingin mendapatkan profit
dari band yang dinaunginya, sehingga hal ini mengakibatkan musik pop tidak lepas dari logika pasar. Hal ini menurut Adorno sebagai titik awal dari gerakan logika industri kebudayaan yang berkembang sebagai proyek penyeragaman selera dan cita rasa. Nah, menurut Adorno seperti itu. Pada praktiknya, industri budaya berusaha mengaburkan kebutuhan-kebutuhan real masyarakat. Penikmat musik populer akan lebih merasa membutuhkan musik sebagai pelampiasan semu tanpa menyadari kebutuhan realnya. Misalnya, saat ini tahun 2020 pandemi COVID-19 atau Corona sedang menghantui seluruh dunia. Nah, musisi-musisi di Indonesia mereka bersama-sama bernyanyi. Saya mendapatkan kalian juga bisa melihat di YouTube sendiri channel milik Najwa Shihab. Pada narasi awal dia mengatakan bahwa di tengah situasi seperti ini, untuk kita saling menguatkan dan juga saling menghibur. Jadi saya meminta ke teman-teman saya untuk membuatkan ini khusus untuk kalian yang tidak punya pilihan di rumah aja, yang berjuang di luar untuk menjaga rumah kita. Asik ya? Udah kayak logonya udah kayak Najwa belum? Belum ya? Nah, kalian bisa lihat di YouTube lah. Lalu banyak penyanyi menyanyikan lagu dari band God Bless dengan judul Rumah Kita. Mereka mencoba menghibur dan menguatkan seperti apa yang dikatakan Najwa Shihab. Video itu sudah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta kali. Pada kolom komentar pun banyak yang mengapresiasi video ini. Nah, dan ada juga di kolom komentar banyak yang ikut berduka karena kepergiannya Glenn. Karena ketika video ini dirilis, beberapa hari kemudian Glenn dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, di dalam komentarnya juga banyak yang berduka di situ. Tapi banyak juga yang mengapresiasi dengan video tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah kebutuhan real masyarakat khususnya Indonesia dalam pandemi COVID ini adalah semangat dan penguat di masa pandemik ini? Bukan. Kebutuhan real masyarakat Indonesia saat ini adalah yang paling utama adalah makanan. Iya dong, karena manusia butuh makan. Karena banyak warga yang tidak bisa bekerja seperti biasanya, sehingga mengurangi pemasukan. Padahal perutnya kita ini nih tidak bisa diajak bernegosiasi. Kalau lapar ya harus makan. Nggak ada makan, ya kita kelaparan. Di rumah nggak ada makanan, ya kita harus beli dengan uang. Pandemi COVID membuat orang tidak bisa bekerja, sehingga uang yang ia punya sedikit, bahkan tidak ada. Ketika dia tidak punya uang, dia tidak bisa membeli makanan. Nah, tetapi tetap saja para penikmat musik atau penikmat video tadi diam saja mengiyakan, menikmati, karena industri budaya membentuk selera dan kecenderungan massa, sehingga mencetak kesadaran mereka atas kebutuhan-kebutuhan palsu. Kita nggak hanya butuh semangat ya perlu, kekuatan ya perlu. Tapi selain itu yang paling real adalah kita butuh makan. Nah, oke, tuh. Nah, pada saat channel TV di Indonesia menayangkan acara-acara musik, misalnya ini contoh lain seperti Dahsyat, Inbox. Ya, di dalam film acaranya tersebut menampilkan beberapa bandnya ini, coba dengar baik-baik. Hampir-hampir mirip. Kita dijejali oleh bentuk musik yang yang gitu-gitu aja. Dan tanpa perlawanan, kita tetap menerima dan menikmati.
Bahkan lahir band-band lokal yang menciptakan musik-musik easy listening. Maksudnya band-band lokal ya band yang ada di Jakarta, band yang di luar Jakarta, di daerah-daerah. Ini yang dikatakan Horkheimer dan Adorno sebagai industri budaya kapitalis yang tiada hentinya mendaur ulang hal yang membosankan. Para penguasa telah berhasil mengkonstruksi masyarakat, khususnya musisi, dengan pasar yang sering mereka hadirkan melalui media massa. Nah, ternyata media massa mampu mengubah pola tingkah laku masyarakat, khususnya pada aspek generasi muda. Nah, perubahan pola tingkah laku atau perilaku ini pada norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya, yang perubahannya ini dapat disebut sebagai bagian dari tren atau tren masa kini lah, pokoknya lagi in saat ini. Nah, contoh lain, misalnya ada band A, kalau manggung atau muncul di TV acara on air atau off air, pasti pakai kaos merek B. Apalagi gitarisnya tuh kalau manggung, pas bagian melodi atau solonya, dia akan maju ke bagian depan, lalu membuka kedua kakinya selebar bahu, lalu mengibas-ibaskan rambutnya sambil bermain gitar. Di tempat lain, anak muda yang bernama C ini adalah anak festivalan. Apa sih anak festivalan? Anak atau orang yang sering ikut perlombaan band. Nah, setiap dia mengikuti lomba band, dia pasti menggunakan kaos B sesuai gitaris idolanya di band A. Pada saat bagian dia solo gitar, dia pun mengikuti gitaris di band A itu dengan maju ke depan, membuka kaki selebar bahu, lalu muter-muter mengibas-ngibaskan rambutnya sambil bermain gitar. Nah, secara eksplisit ini adalah contoh yang menjelaskan bahwa media, khususnya melalui musik, mampu mengkonstruksi pola tingkah laku seseorang atau konsumen. Kita melihat sadar ketika itu, oh kayak gitu gitarisnya, oke. Tapi ketika kita perform, kita mengikuti gaya idola kita yang ada di TV. Media massa mampu mengubah pola dan tingkah laku seseorang. Seperti itu.